katakanlah misalnya kita ngetes 200 anak gitu ya, 180 tuh bisa masuk passing grade. Artinya potensi kecerdasan mereka oke, tapi begitu kita masuk kepada hal yang sifatnya kompetensi terkait dengan apa istilahnya job requirement ya, jadi syarat-syarat yang harus dimiliki di pekerjaan, di situ mereka gagal. Hai teman Sinau, senang sekali saya Alfona, host Suara Sinau kembali menemani teman Sinau di rumah di acara kesayangan kita. Nah, gimana nih puasanya hari ini? Semoga masih pada kuat ya. Nah, teman Sinau hari ini untuk menemani teman Sinau di rumah, saya kedatangan tamu istimewa yang kita akan berbincang-bincang tentunya dengan topik yang seru. Hai Bu Nia, apa kabar Bu? Baik, halo Nona. Saya manggilnya Nona aja ya? Boleh. Ini pertama kali hadir di sini ya Bu Nia ya untuk berbincang-bincang. Terima kasih untuk waktunya Bu Nia. Boleh memperkenalkan diri sebentar ke teman Sinau yang mungkin belum kenal siapa itu Bu Nia? Saya Nia, saat ini saya adalah pengelola di lembaga PAUD di Semarang, dan selain itu saya juga berkecimpung di dunia sumber daya manusia karena latar belakang saya seorang psikolog dan juga menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan terkait dengan SDM ya, program-program di SDM mereka. Dari psikolog kok bisa nyemplung ke dunia pendidikan anak, gimana ceritanya tuh Bu Nia? Nah itu menarik. Jadi sebetulnya perjalanan saya untuk masuk itu ada unsur, kalau dibilang mungkin jalannya Tuhan itu seperti itu. Jadi awal-awal sekitar 15-20 tahun yang lalu, saya tuh selalu bertanya-tanya, kalau sedang proses rekrut, kenapa ya kok anak-anak kita itu yang dia menjadi lulusan atau akan lulus dari perguruan tinggi bagus-bagus loh ya Nona, itu kalau sudah dites untuk masuk ke perusahaan itu, tingkat yang lolos itu kecil banget. Nah, kan bertanya-tanya ya, ada apa? Ternyata perjalanan karir saya itu membuat saya itu masuk ke dunia kerja international NGO seperti UNICEF, terus kemudian ada beberapa yang lain yang memang khusus ke pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Waktu di UNICEF itu saya menangani program di SD. Jawaban terhadap rasa ingin tahu saya tuh mulai ketemu di situ. Ternyata ada sesuatu ini dalam proses pendidikan, baik di sekolah bahkan kemudian di keluarga, itu yang kayaknya perlu apa istilahnya ya, ditingkatkan lagi. Apa itu sesuatunya itu? Nah itu sesuatunya dari kualitas sistemnya, bagaimana anak-anak itu ternyata mereka itu bahasanya apa ya, mereka tuh sekolah tapi mereka tuh sebenarnya nggak belajar. Kok bisa? Ya karena terlalu banyak hal yang di bahasa Jawanya tuh dicekoki ya, jadi anak tuh disuruhnya tuh menghafal, terus kemudian tidak diajar untuk menganalisa, sehingga itu terbawa sampai ke jenjang yang paling tinggi. Maka kegagalan mereka itu selalu nanti pada saat diwawancaranya. Kalau secara potensi kecerdasannya, kalau seleksi itu kan ada ya tes-tes psikotesnya. Oke. Katakanlah misalnya kita ngetes 200 anak gitu ya, 180 tuh bisa masuk passing grade. Artinya potensi kecerdasan mereka oke, tapi begitu kita masuk kepada hal yang sifatnya kompetensi terkait dengan apa istilahnya job requirement ya, jadi syarat-syarat yang harus dimiliki di pekerjaan, di situ mereka gagal. Nah Bu Nia, ini menarik ngomongin rekrutmen seperti itu ya. Saya tuh baru-baru ini berpikir, saya lihat fenomena bahwa sekarang ini kan dunia persaingan semakin ketat ya Bu Nia, apalagi mungkin sekarang tambah COVID ini, cari kerjaan nggak gampang kan. Terus saya berpikir, sebetulnya apa sih yang menjadi aset utama paling penting dalam kehidupan seorang manusia ini untuk berhasil dalam karirnya? Apakah itu pengalaman pekerjaan? Apakah tadi kompetensi-kompetensi dalam interview? Ataukah saya nggak tahu nih apanya nih yang membuat orang sebenarnya bisa bersaing sih di dunia pekerjaan? Nah, yang paling penting itu sebetulnya bagaimana seseorang itu di dalam dirinya tuh punya yang disebut dengan drive, dorongan. Dorongan itu dorongan apa? Dorongan untuk terus belajar, dorongan untuk dia membuka diri, dorongan untuk melakukan hal itu melebihi dari standar yang ada, bahkan standar dari dirinya sendiri. Hal seperti itu tuh memang perlu disiapkan. Jadi tidak cepat puas. Karena pada saat diwawancara tadi yang disebut dengan kompetensi itu kita nggak bicara
kamu bisa hafalan apa loh, kamu itu menguasai suatu teknik tertentu yang dipelajari di kelas itu, enggak, tapi lebih ke kompetensi diri, soft skill-nya itu. Nah itu kan sebenarnya terbentuk dalam proses dia belajar di sekolah itu yang sering kali tuh miss. Kenapa? Karena orientasinya kan akademik. Betul. Yang dikejar itu nilai, nilai dan nilai. Tapi pengembangan dirinya, mengasah kompetensinya tadi itu, karakternya itu hilang. Terus menumbuhkan drive-nya gimana nih Bun ya, kalau misalkan emang dasarnya nggak punya drive tersebut? Saya pikir kok kalau orang tuh pasti punya ya, harusnya ya. Kalau kita lihat dari bayi aja, bayi itu kan curiosity, rasa ingin tahunya, dia pengen nyoba ini, pengen apa, itu pasti secara alami punya. Justru yang seringkali mematikan atau menumpulkan itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya, dan maaf ya, mungkin guru-gurunya juga dengan standar harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Akhirnya itu kan putus semua. Dia menjadi takut buat nyoba, terus kemudian karena harus begini begitu, ada contoh-contoh, dia hanya bisa mengikuti itu, dan akhirnya nggak pernah tumbuh itu dorongan-dorongan itu. Kalau punya dorongan tapi terus ternyata nggak mampu, mungkin nggak sih itu Bunya? Nah memang itu juga kemampuan, kalau kita bicaranya tuh kapasitas ya, atau ya kalau orang bilang tuh kecerdasan gitu, memang ada sih, itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara tuh istilahnya ini gelasnya besar apa gelasnya kecil. Nah tetapi pernah nggak Nona dengar bahwa orang yang pinter itu kadang justru kalahnya sama orang yang tekun, sama orang yang mau belajar, sama orang yang mau mengembangkan diri. Nah, itu bisa terjadi. Jadi antara kecerdasan dengan drive tadi menang drive ya Bunya ya? Kalau menurut saya sih iya. Kecerdasan itu memang menjadi faktor yang juga akan mempengaruhi. Tapi secerdas apapun orang, kalau dia nggak punya drive mau kemana? Nah Bunya, tapi yang menarik lagi sekarang ini kan dunia persaingan begitu cepat ya. Perubahannya cepat. Bagaimana dengan udah ada drive-nya nih? Mungkin kecerdasan oke lah, nggak jelek-jelek banget. Tapi ternyata ya kemauan dan kemampuan belajarnya ini slow. Itu gimana menyiasatinya untuk bersaing di dunia kerja? Ini yang menjadi PR buat kita semua ya, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapapun lah yang ada di lingkungan anak. Bagaimana kita itu menjadi alert, istilahnya apa ya bahasanya, alert ya, menjadi peka. Jangan sampai potensi alam yang dipunyai anak itu hilang gara-gara dominasi kita dari orang dewasa. Maka itu yang perlu disuburkan, perlu dipupuk terus itu. Karena di titik tertentu kalau dia sudah dewasa, katalah dia sudah lulus dari jenjang perguruan tinggi gitu ya, itu sudah susah untuk kemudian dikembangkan lagi atau ditumbuhkan lagi karena sudah masuk di satu zona nyamannya dia. Nah itu sangat ini ya, sayang sekali ya kalau menurut saya ya. Kalau di usia mungkin SD, SMP, SMA, apakah masih memungkinkan untuk menyuburkan hal-hal tadi Bunya, atau memang ya paling tepatnya ini di masa-masa PAUD? Masih bisa, kalau menurut saya itu masih bisa. Karena itu kan masih masa dari pertumbuhan ya seseorang dia menuju ke jenjang yang dewasa. Karena kalau diingat-ingat sendiri, saya nih jujur aja produk dari pendidikan jadul. Tapi kok bisa sehebat sekarang? Peran keluarga itu menjadi dominan. Karena saya itu tumbuh kembang di keluarga yang kalau saya ingat terutama nenek saya tuh yang sangat memberikan ruang saya untuk bereksplorasi. Jadi beliau itu tidak mengungkung saya harus begini, jadi ruang untuk membaca, ruang untuk bermain bebas itu sangat kuat. Sementara sekolah saya di zaman dulu ya itu Nona, sekolahnya tuh sekolah yang yang penting deket rumah gitu. Jadi nggak bicara soal kualitas, yang penting deket rumah, dan sekolahnya sekolah ya ampun sekolah yang biasa banget lah. Nah maka kalau ditanya pun kalau saya harus terus ke sekolah mana yang paling berkesan gitu ya, itu memang ada jenjang tertentu yang nature dari sekolahnya itu memberikan ruang untuk kebebasan, dan itu terjadi pada waktu saya di jenjang SMA itu saya merasakan banget karena culture sekolah
kultur sekolahnya itu beda gitu dibandingkan dengan ya mungkin sekolah lain atau jenjang sebelumnya. Mungkin karena itu banyak orang bilang SMA itu masa-masa yang paling indah, ternyata karena ada kebebasan ya Bunia ya. Tergantung sekolahnya loh Nona. Karena ada juga SMA yang mungkin rigid juga ya. Contohnya kalau saya boleh jujur kayak anak saya, justru anak saya tuh kayaknya SMA dia tidak terlalu menikmati kegiatan di kelasnya, tapi justru di organisasinya. Jadi ini dia merasa kalau di kelas tuh nggak menantang, nggak menarik. Tapi kalau organisasi itu kebetulan dia aktif ya di sana, itu dia betul-betul merasa apa ya, drive-nya dia, dorongan dia untuk melakukan sesuatu gede. Berarti kan ada apa ini di kelasnya gitu, yang sebenarnya ya sekolah kan maunya masuknya ke kelas gitu. Nah kalau untuk ini memang biasa kita ngobrolin soal PAUD, tapi tadi karena menyinggung soal SMA, saya sedikit penasaran sih. SMA di Indonesia menurut Bunia emang kurang seperti apa nih? Karena ini ada kaitannya dengan mempersiapkan tenaga kerja dan SDM ya Bunia ya? Ya kalau sekarang kita kritiknya apa nih? Ya, kita cermati ya. Nah, ini kan kenapa kok dari kementerian sendiri itu menggaungkan kata-kata merdeka ya, merdeka belajar, merdeka bermain, kampus merdeka gitu ya. Ruang buat anak itu untuk lebih bisa melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan cara, sesuai dengan tahap kemampuan dia. Tapi kontradiktif nggak sih Bunia dengan memberikan ruang dengan sekarang tuntutan di dunia kerja yang semakin cepat ini? Kan kita kalau ruang kan maunya oke, kita take time, slowly but sure. Tapi kan di sini dituntut cepet. Kalau dilihat kan nanti kembali kepada anaknya sendiri akan terstimulasi dengan apa. Jadi pengertian ruang itu bukan kemudian enak-enakan gitu sih, enggak ya. Tetapi pengertian ruang itu yang dibutuhkan anak tuh apa sebetulnya, challenge, tantangan. Karena dia sudah bisa mencapai sesuatu, kemudian kita perhatikan aja minatnya dia apa dan tantangan di situ. Contohnya kayak anak saya, kenapa dia lebih enjoy dengan organisasi? Karena menantang, tidak kaku, menantang, ada goal ya, output gitu ya. Misalnya, oh mau bikin program apa nih? Oh mau bikin program acara panggung seni atau apa gitu ya. Itu kan jadi goalnya apa? Sukses acaranya, penontonnya banyak. Artinya dia mesti mikir kan bagaimana nanti timnya itu merancang, mengundang siapa supaya menarik bagaimana gitu. Jadi kan itu kan ada ruang untuk dia, yang dimaksudkan ruang tuh ruang yang menantang itu tadi. Dan malah justru applicable ya Bu dengan berorganisasi ini ke kenyataan. Yeah. Oke. Nah sekarang karena kita ngomongin SDM nih Bunia, saya juga pengen tahu menurut Bunia SDM kita, guru-guru kita ini seperti apa? Tadi kita udah ngomongin SDM dari awalnya cikal bakalnya ya, tapi yang mempersiapkan SDM-nya nih sesiap apa? Nah ini pertanyaan yang sangat kompleks untuk dijawab. Jujur aja kalau saya melihat guru-guru kita tuh sebenarnya saya juga kadang tuh kasihan ya. Guru-guru kita itu kan tuntutannya kan gede. Nah dan sekarang ini juga loh kita lihat kan, aduh kalau jadi guru itu kelengkapan administrasi untuk kegiatannya tuh banyak banget. Itu yang kadang-kadang nyedot waktu, menghabiskan waktu dia nggak berpikir tentang anaknya, terus strategi apa ya sebagai guru yang aku lakukan di kelas supaya anak-anak itu bisa lebih kompeten atau menguasai satu hal, tapi terjebak di dalam administrasinya. Bayangin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun gitu ya. Akhirnya kan terbentuklah guru-guru yang sangat tergantung dengan ini formatnya harus seperti apa, step by stepnya harus bagaimana, begitu terus gitu ya. Sampai saya kadang-kadang merasa kalau guru tuh bilang, saya ini sudah punya pengalaman loh ya, let's say 10 tahun misalnya. Sebenarnya pengalaman dia tuh cuma setahun, yang 9 tahun itu mengulang saja, nothing new, tidak ada yang baru, kayak muter kaset gitu ya, itu lagi. Jadi gimana dong caranya supaya guru-guru kita mendapatkan experience atau pengalaman yang kaya? Nah ini yang sekarang kalau saya lihat di kementerian itu sebetulnya juga ada kan bagaimana guru itu dia juga punya ruang atau kemerdekaan dia untuk mengajar, sampai kurikulum untuk di tingkat sekolah pun kan ya sudah disesuaikan dengan konteksnya, bukan sesuatu yang rigid, yang kaku, yang diatur oleh negara sehingga nanti se-Indonesia seragam gitu tuh enggak. Nah disitulah sebenarnya menurut saya loh ya,
Kalau dari negara sendiri sudah melihat, dan itu menjadi kesempatan bagi guru-guru untuk kemudian berpikir ulang. Oh, saya punya ruang nih untuk mengembangkan kurikulum. Dan kemudian tentunya juga diberikan bantuan pada mereka, pelatihan-pelatihan yang membumi. Kenapa saya bilangnya membumi? Kebanyakan pelatihan di kita itu cenderung ngawang. Ya benar, bahasanya ngawang ya, konsep gitu ya. Padahal yang mereka butuhkan tuh sesuatu yang teknis, yang praktis. Kalau menurut Bunia, guru yang bisa dikatakan SDM yang berkualitas itu yang seperti apa sih Bunia? Guru yang mau belajar. Gampang dong. Guru yang punya drive untuk belajar. Jadi nggak cepet puas. Maka tadi saya bilang ya, saya tuh jadi guru 10 tahun. Sebenarnya kalau dilihat jangan-jangan dia benar-benar belajar itu di 1 tahunnya aja, maksudnya belajar dan mempraktekkan keterampilan sebagai guru ya di 1 tahun. 9 tahun yang lalu tuh dia ngulang lagi, jangan-jangan kan seperti itu. Maka harapannya memang guru ini guru yang selalu kepo gitu ya, bahasa kekiniannya. Dia tuh selalu mencari tahu ada apa, terus bagaimana supaya muridku ya orientasinya itu loh, berpusatnya tuh kepada muridnya, bukan kepada administrasi, bukan kepada target-target diri karena ini job desk ya, tugas saya sekedar menggugurkan kewajiban dia, bukan ke situ. Nah Bunia, ini menarik karena tadi kan Bunia sendiri sudah sempat bilang kalau misalkan usianya udah di atas SMA ini kan udah susah nih, berat memperbaikinya kan. Nah kenyataannya guru-guru kita sekarang profilnya kan ya mohon maaf mungkin sudah ya udah kasep bahasa Jawanya ya. Terus itu seperti apa Bunia? Apakah ini kan masalahnya kayak chicken and egg ya? Ayam dan telur mana yang duluan nih? Nah kalau kita memperbaiki generasi bangsa ini, mulainya dari mana Bunia? Ya menjadi sebuah ekosistem ya, nggak bisa misalnya kita hanya berkutat di satu titik gurunya yang ini, tapi kita mesti mikirin apa sih dukungan-dukungan yang ada di guru ini yang membuat dia itu menjadi lebih berdaya, terus dia lebih punya ketertarikan untuk belajar, mengembangkan diri, dan kalau sudah ada perubahan-perubahan supaya perubahan itu tuh berkelanjutan, sustain. Nah ini juga maka di kementerian juga dipikirkan bagaimana wadah-wadah guru itu menjadi semacam apa ya bahasanya ya Nona ya, semacam laboratorium lah. Kayak kita kan punya gugus ya kalau di PAUD, ada gugus PAUD, kalau di SD ada kelompok kerja guru kelas awal, kelas tinggi gitu ya. Itu menjadi tempat di mana nanti mereka bisa ketemu dengan guru yang lain, kemudian mereka bisa sharing gitu ya. Karena pengalaman ya, guru kalau dia sudah ikut pelatihan, saat pelatihan dia semangat, dia merasa mendapat pencerahan, wow gitu ya, ngelihat pelatihan, wah semangat. Begitu kembali ke sekolahnya, itu bisa saja semangat itu menjadi pudar atau hilang, karena nggak ada support. Misalnya ternyata guru yang lain, apaan sih itu, kayak gini repot misalnya. Atau kepala sekolahnya atau yayasan yang merasa jadi boros, mahal, nanti malah kita nggak jalan loh ini kegiatannya, itu memadamkan semangat dia itu yang tadinya dia kepingin mencoba, kepingin menerapkan. Gitu. Nah, support yang seperti apa yang dibutuhkan guru-guru ini supaya perubahannya itu bisa sustain, Bunia? Nah, support yang dibutuhkan tentunya adalah kesempatan dia untuk mendapatkan tadi pengayaan-pengayaan dari wadah-wadah apapun. Maka diharapkan ya nanti ke depan ini wadah-wadah guru itu gugus, kemudian dari KKG, PKG kalau di tingkat kecamatan itu menjadi salah satu ini ya, tidak sekedar kumpul makan-makan gitu ya, tapi ada hal baru ya yang mereka pelajari, kemudian ada semangat ya, itu lagi dipikirin itu ekosistemnya itu. Luar biasa. Nah Bunia, saya pengen tahu menurut Bunia kalau kita coba menerawang 10-20 tahun yang akan datang, kira-kira seperti apa guru-guru dan SDM Indonesia yang akan datang? Karena saya juga sempat diskusi gitu kan, kalau saya lihat beberapa guru-guru sekarang yang anak muda, yang milenial yang mau belajar ini semakin banyak dan terlihat kesenjangannya sangat berbeda. Dan kita ngomongin ke depan mungkin ada robot, ada ini itu gimana itu Bunia? Kalau bicara soal apakah
ini kalau saya nggak salah nangkep ya, maksudnya Nona apakah akan tergantikan gitu peran guru atau gimana? Iya, apalagi karena sekarang kesenjangan kan tinggi. Maksud saya, menurut Bunia, akankah guru-guru yang mungkin drive-nya kurang ini nanti akan ketinggalan dan terlindas dengan tanda kutip robot-robot ntar, atau mungkin ya generasi-generasi yang generasi Z, milenial yang lebih ini. Iya. Itu seperti apa? Memang bisa saja kalau guru yang dia tidak mau berkembang ya tadi contohnya kayak anak saya malas masuk ke kelas langsung gitu ya, karena merasa apa yang dipelajari dia bisa cari kok dari internet ya, otomatis akan apa ya punah gitu ya, akan hilang gitu. Betul. Ya kalau guru-guru yang tidak mau ikut berkembang dengan perkembangan zaman. Tetapi kalau kembali lagi pada peran guru sendiri, menurut saya profesi guru itu profesinya sendiri loh ya, itu tuh nggak akan hilang. Hanya tadi yang bisa bertahan adalah mereka yang akan mengikuti perkembangan. Kalau mereka masih jadul, kayak sekarang aja, siapa sih yang pernah mengira pandemi ini akhirnya kita itu belajarnya tuh di ruang virtual. Betul. Dan banyak loh guru-guru yang dia gaptek gitu ya. Gaptek itu kan akhirnya pilihannya tinggal mau berusaha untuk nyoba pakai ruang virtual itu, atau kemudian dia memilih pasif. Kalau yang pasif kan kebayang, ketinggalan semuanya. Tapi mereka yang berusaha walaupun susah sinyal, handphonenya handphone jadul ya, itu perjuangan banget. Tapi saya salut dengan guru-guru yang seperti ini, dengan segala keterbatasannya, dan menurut saya mereka yang akan survive. Kemudian terkait dengan profesinya, saya pikir masih tetap perlu ya seorang guru, karena kan ada unsur human touch gitu ya. Namanya guru, kalau dibandingkan dengan program atau dengan tadi Nona bilang robot, ada nggak human touch-nya? Kan tetap nggak ada kan. Jadi ada hal-hal yang memang masih sangat diperlukan sih eksistensi dari si guru ini. Hanya mungkin perannya berbeda gitu ya. Strateginya ya, karena dengan kemajuan teknologi itu kan itu harusnya membantu dia di dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai sekarang. Sekarang aja kan kemungkinan guru harus bisa hybrid ya. Betul. Mengajar langsung dan kemudian juga melalui tadi media apapun. Karena menurut saya memang pendidikan ini cepat atau lambat akan kegoyang. Kayak kalau kita ngomongin dari tingkat yang lebih besar university, sekarang Google aja kan membuat kayak Google certification, Google semacam university kayak gitu kan. Orang ngapain bayar kuliah mahal-mahal, udah dari situ certified langsung bisa ketarik kerja di Google, ya kan. Nah jadi kan menarik nih kalau kita ngomongin SDM kedepannya seperti apa. Ya menurut saya sangat menjadi tantangan ya Bunia ya. Iya betul. Oke. Nah Bunia, coba saya lihat jam berapa dulu nih, saya takutnya Bunia repot. Kayak kita udah ngobrol kurang lebih setengah jam Bunia. Ini sebenarnya seru banget, kapan-kapan saya pengen ngobrol lebih lanjut lagi sama Bunia. Cuman saya dengar tadi katanya Bunia lumayan jamnya padat. Jadi mungkin Bunia kalau ada boleh sepatah dua patah kata pesan untuk teman Sinau yang nonton terkait dengan SDM, PAUD dan masa depan Indonesia. Baiklah, teman-teman Sinau ya, para guru, orang tua atau siapapun yang mengikuti acara ini, pertanyaan terbesar adalah selalu bagaimana kita itu menyiapkan ya anak-anak kita, anak didik kita untuk menghadapi perubahan yang sangat tidak bisa diprediksi. Jadi era sekarang itu kan era yang sangat disruptif. Akhirnya kalau saya lihat di sini bagaimana anak-anak itu dia punya apa ya, semacam kayak dia mengenali dirinya, apa sih sebetulnya yang menjadi minatnya dia, apa yang menjadi kelebihan dia atau kemampuan dia. Dan tugas dari kita ya di sini guru, orang tua atau siapapun ya yang berkegiatan dengan anak itu adalah memfasilitasinya supaya tadi muncul dorongan-dorongan dalam dirinya untuk selalu mengasah diri terus dan bukan sekedar mengejar status jenjang akademik yang ditandai dengan sertifikat, tetapi lebih ke real, ke kompetensinya. Karena ke depan tuntutannya adalah tuntutan kemampuan untuk terus belajar bahkan unlearn dan kemudian relearn ya. Kalau ada hal yang udah nggak kepakai ya udah, berarti itu sudah usang gitu,
digantikan dengan hal-hal yang baru yang harus dia pelajari. Maka yuk kita sama-sama berikanlah kesempatan, berikanlah ruang itu kepada anak-anak. Bukan menggurui mereka, tetapi menjadi mitra, menjadi partner untuk mereka berproses, menemukan kemampuan diri mereka dan mendorong munculnya tadi minat, kompetensi dan drive-drive yang penting untuk masa depannya. Wah, luar biasa sekali Bu. Nih ya, tadi unlearn dan relearn, luar biasa. Terima kasih Bu Nia, kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan ya Bu Nia ya. Oke teman Sinau, sekian dari saya dan kita ketemu di 2 Sabtu yang akan datang. Bye-bye.